Hai teman-temanku semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama aku, Wida Winira, di Wida Winira's channel. Semoga teman-teman semua yang sedang nongkrongin aku, melihat video aku ini selalu dalam keadaan yang baik. Begitu juga dengan keluarga teman-teman dan teman-teman kalian semuanya. Oke? Baiklah, sebenarnya aku sudah mau bikin video konten ini tuh sudah lama, cuman beberapa kali tuh gagal karena ada masalah dengan suara dan kemarin beberapa kali hujan kan, jadi mendung, so nggak begitu mendukung untuk pencahayaannya. Nah sekarang ini lagi terang, lagi oke, jadi aku mau bikin videonya aja begitu. Teman-teman, kali ini aku mau bikin video tutorial, bukan tutorial sih, tapi menggunakan semua produk dari salah satu produk lokal yang bener-bener improve-nya tuh cepet banget. Improve produknya tuh cepet banget, mengeluarkan produk-produk baru dan selalu berinovasi gitu. Mungkin teman-teman sudah bisa nebak sih produknya apa. Yaps, betul. Ini adalah produk dari BLP Beauty. Semenjak kemunculannya itu kan sudah banyak sekali mendapatkan dukungan ya dari teman-teman lokal seperti kita ini yang benar-benar merindukan produk lokal yang cocok dengan kulit kita, kulit Indonesia, dan harganya pun juga sangat ramah begitu. Nah, kali ini aku sudah mengumpulkan mungkin hampir semuanya. Oh ya, teman-teman ingat dulu aku sempat bikin juga video menggunakan BLP itu yang terbarunya adalah menggunakan yang foundation dan concealernya dia, face base dan face concealer. Nah sekarang karena ada lagi produk-produk yang baru, makanya aku mau update video mengenai BLP Beauty begitu. Oke, daripada kelamaan, kita mulai saja video tutorial ini. Nah, di sini aku sudah siapin beberapa yang memang aku perlukan untuk video ini. Seperti yang kalian ketahui nih, kan kemarin belum lama dia mengeluarkan cover cushion. Ini udah aku tempel-tempel, ya udah ditempel-tempel sama anakku. Cover cushionnya mereka yang cucu meong banget, dan banyak sekali komen, testimoni yang bilang memang ini produk ini memang oke banget gitu loh. Beberapa kali aku melihat testimoni itu jadi mulai penasaran sama produk ini, makanya aku terus membelinya. Kemudian yang paling grace banget itu adalah power liner yang mereka yang ada 3 warna yang bagus banget gitu, yang kata orang juga bagus banget, dan memang memfasilitasi untuk teman-teman cantik yang memang suka berkreasi dengan eyeliner dan warna-warnanya juga yang nggak cuma hitam-hitam aja begitu. So, marilah kita memulai tutorial kali ini. Pertama, kalau teman-teman kebiasaan aku menggunakan makeup itu matanya dulu gitu kan. Nah, sekarang aku kepengen menggunakan base-nya dulu. Base-nya itu aku menggunakan si cover cushion ini. Nanti aku akan tambahin dengan si face concealernya, karena memang ada beberapa titik spot aku yang memang harus aku tutupin. Nggak ngerti ya kenapa kok wajahku ini lagi banget meradangnya. Kemarin sempat udah habisan bulanan sih. Memang kalau bulanan aku pasti ada 1 jerawat atau 2 jerawat yang memang gede gitu kan, tapi beberapa kali kok ini timbulnya nggak karuan, ataukah lagi hormonal, lagi banyak pikiran macam-macam, aku juga nggak tahu. Cuman ya udahlah, apa gunanya kan kita punya produk makeup bagus-bagus kalau gak bisa mengcover semua imperfection aku begitu. So kita mulai saja dulu dengan menggunakan si cover cushionnya. Cover cushion ini aku pakai yang nomor W20 atau warm beige, sesuai sama face base yang aku punya. Cuman aku lagi nggak siapin di sini face base-nya karena aku sekarang memang mau pakai si cushionnya saja gitu. Ini cushionnya sudah beberapa kali aku pakai sih, jadi ya sudah jatuh lagi. Ya sudah lah ya. Jadi dia ada kaca yang cukup oke. Oh ya, satu lagi, dia tuh ringan banget.
karena dia tipis ya, ringan, tipis, dan dia bisa nyelip di pouch kita kalau kita mau bepergian. Jadi nggak terlalu bulky banget, nggak terlalu berat kalau kita mau bawa bepergian gitu. Pun dia dimasukin tas sehari-hari juga oke banget kalau misalnya butuh touch up menggunakan si cushion ini. Oke, jadi setelah dibuka seperti ini ada sponsnya yang juga banyak testimoni, sponsnya juga bagus dan ternyata memang yes gitu kan. Terus ini produknya ada di sini. Oke, aku akan mulai saja menggunakan cover cushion ini untuk wajah aku. Memang nggak butuh banyak sih untuk nemplokinnya karena dia cukup mengcover ya, cukup bagus gitu. Nih teman-teman bisa lihat sendiri. Mungkin tadi karena aku agak kebanyakan jadi aku langsung templokin ke semua permukaan mukaku. Kayaknya aku udah nggak usah butuh nemplokin lagi karena ini udah cukup banget semuka menggunakan satu kali teplokan si cushionnya ini, cover cushion. Memang bener ya namanya cover cushion karena dia bisa mengcover banget ini seluruh area mukaku seluruh area muka aku begitu. Sambil aku lihat ya di kaca. Aduh, ini mah kalau di sini nih, di aslinya tuh bener-bener udah mengcover banget tuh. Aku kebanyakan ngambilnya tapi nggak apa-apa. Oke, aku ngerapikan sedikit. Kan aku jarang banget ya menggunakan kalau pakai makeup tuh base-nya dulu atau complexion-nya dulu, kan aku jarang banget nih lakukan hal ini. Tapi ini karena aku pengen ngeliatin si betapa oke-nya cover cushion ini, jadi aku memang ngebalik dulu aturan mainnya gitu, aturan mainnya. Oke. Jangan lupa di sela-sela hidung nih paling riskan ya kalau buat kita yang acne prone gitu kan. Harus di selip-selipin juga dengan menggunakan cover cushion. Dan ini benar-benar aku nggak ambil lagi loh barangnya, udah produknya karena sudah segitu mengcovernya. Teman-teman bisa lihat sendiri warna wajahku juga sudah rata gitu kan, dan dia bener-bener coveragenya tuh medium to full gitu. Oke, ini aku sudah segitu cepatnya, segitu gampangnya, segitu blendable-nya gitu kan si cover cushion ini. Teman-teman bisa melihat betapa dia cukup langsung nemplok aja di muka aku. Sebagus itu. Dan dia kalau finishnya dibilang matte yang banget gitu, matte-nya dempul banget, tidak. Buat aku sih tidak, karena aku juga punya base makeup atau complexion tuh yang lebih matte lagi tuh ada gitu loh. Jadi ini buat aku tidak matte banget tapi juga tidak dewy ya. Jadi dia cukup oke sih untuk mengcover kulit aku yang memang cenderung ke oily ini gitu. Nih kan sudah oke ya. Kalau kalian mau tambahkan di leher juga boleh, karena kalau misalnya ada sisa-sisanya kan sayang juga ya. Oke. Nah, karena aku ada imperfection yang mau aku tutupin sedikit, so aku pakai si concealer base-nya dia, face concealer-nya dia. Nih di sini nih ada jerawat super gede di sini. Aku pakai ini dulu. Apa namanya? Kaca. Oke. Di situ.
Aku tuh tipe kalau misalnya dapat atau datang bulanan tuh yang gede, udah gitu lama hilangnya gitu. Oke, kita ratain. Nanti aku teman-teman ngeratain concealer itu cukup tepuk-tepuk di sekitarnya aja, nggak usah kemana-mana, karena memang kita hanya mau cover bagian yang di situ aja gitu. Oke, perfect. Jadi seperti inilah bentukan base makeup aku atau complexion aku. Oke ya. Baiklah, lanjut. Aku mau pakai blush dulu. Blush itu aku punya yang lagi aku sering pakai itu ada dua ini. Ini adalah Cheek Stain-nya by Lizzy Para, ada Butterscotch dan ada Cherry Tart. Jadi tergantung mood ya. Kalau misalnya memang mau memperlihatkan yang merona banget, aku biasanya pakai si Cherry Tart ini karena dia warnanya memang benar-benar merona gitu. Tapi kalau mau misalnya pengen yang soft, yang terakota yang nggak begitu timbul banget warnanya, tuh bisa pakai si Butterscotch. Tapi kali ini aku pengen mencampur saja kedua warnanya, 50-50 kali ya, prosentasenya gitu kan. Warnanya itu cukup oke. Menurut aku sih oke. Kedua warna ini kalau dicampurin single pun juga oke. Jadi tergantung dari kita maunya seperti apa, perform wajah kita saat ini gitu. Ya lupa kaca. Oke, langsung aja di tap-tap di bagian yang mau kita tempelin tuh kan. Ini baru satu aja loh. Supaya kelihatan jentulan pipinya, cabi-cabinya gitu. Tuh, segar sekali. Tuh, lihat deh, seseger itu warnanya. Kalau aku biasanya aku bawa sedikit ke atas gitu kan, supaya kelihatan aja gitu. Kalau memang aku pakai blush tuh kelihatan, nggak cuma di area pipi depan aja, tapi juga aku bawa ke atas gitu. Itu tergantung sih, tergantung dari cara pengaplikasian masing-masing orang ya kan, beda-beda. Cuman aku lebih senang kalau kelihatan dan sampai ke atas. Jadi kalau senyum, tertawa itu set gitu. Apa sih? Aku sih nggak begitu takut ya kalau misalnya ketebelan kayak atau gimana, karena kan habis ini bisa di set sama bedak kan, jadi ya udah explore aja sesukanya, karena habis ini juga akan kerendam sih sama bedak lagi atau powder begondong tuh, kelihatan kan kayak cam ya. Oke. Untuk krimnya, untuk base krimnya aku sudah selesai semua sih, dari cushion, terus tadi ada concealer, terus tadi aku kasih blush cream juga. Sepertinya udah oke. Sebelum aku lanjut ke powder atau bedak powder, aku mau sedikit kasih base buat eyeshadow aku. Kali ini aku pakai gingerbread-nya Lip Coat GLP. Ini sudah paten banget, aku sering pakai dia untuk base eyeshadow. Ini sudah oke banget lah pokoknya warna ini. Warna gue banget pokoknya. Lihat betapa
Jadi sekarang aku jarang pakai si gingerbread ini untuk lipstick, justru malah untuk si eyeshadow, bisa untuk eyeshadow aja, eyeshadow kita aja, benar-benar dia doang, atau bisa untuk base eyeshadow gitu. Nah sekarang aku mau pakai dia dulu sebagai base eyeshadow. Nah atau nanti tergantung mood, kita mau tambahin lagi dengan powder eyeshadow lainnya atau begini aja gitu. Seperti ini tuh kan, segini aja tuh udah kelihatan kalau kita tuh udah pakai eyeshadow, udah pakai pewarna mata tuh udah kelihatan gitu loh. Nah gitu, udah kayak orang dandan banget ya. Oke. Ini sudah selesai untuk complexion, terus base eyeshadow juga aku udah pakai. Sekarang aku mau ngeset dulu pakai bedak. Ini adalah produk keduaku, face powder by Lizzy Para. Ini yang medium beige aku punya. Ini yang sudah kedua kalinya aku beli. Pada waktu itu aku memang belinya belum ada yang kemasan yang gede ya. Kalau udah ada kemasan gede sih pasti aku beli yang itu, karena ini hampir setiap hari aku pakai gitu, jreng. So ini udah mukanya udah kayak apaan tahu, nggak ngerti lah, pokoknya saking sering aku pakai. Sedikit aja untuk di bawah bawah mata, area mata gitu, untuk ngeset. Terus tadi tergantung ya teman-teman mau meredam warna blush on-nya atau enggak. Kalau misalnya mau ya silahkan ditap-tap aja dengan kadar sesuai dengan teman-teman maunya seperti apa, keredamnya. Kalau memang masih mau memunculkan warna merahnya, jangan terlalu banyak powdernya. Tapi kalau misalnya mau agak keredam lagi warnanya, ya silahkan sesuaikan saja gitu lah. Kan makeup itu customize ya, customable, dan kalian benar-benar bisa dengan bebas mau berbuat seperti apa untuk makeup kalian gitu, jreng. Seperti ini. Nah, mau jidat boleh dikit aja. Terus nah, oke, ini sudah aku set semuanya menggunakan face powdernya BLP. Ini cinta banget pokoknya. Terus sekarang menuju ke alis aku pakai kesukaan aku juga. Ini juga udah pensil ketiga kalau nggak salah aku beli. Ini adalah Power Brow Definer by Lizzy Para. Sesuka itu karena dia tuh yang pointy banget kan teman-teman. Aku pakai yang warna dark brown. Jadi aku sisir dulu si alisnya. Ini memang ininya kepake banget, sikatnya, spulinya. Begitu pula dengan si eyebrownya. Ini udah cocok meong. Mari kita munculkan. Dia masih ada nggak sih? Masih. Tuh kan, lihat kalian, ini sepointy itu, jadi itu gampang banget untuk kita aplikasikan. Ini nggak ada 1 menit loh untuk mengaplikasikan bingkainya aja tuh, nggak ada 1 menit, gila nggak? Ini tuh, bagus kan? Ini pokoknya udah cinta mati banget lah aku sama si Brow Definer ini. Cuman ya memang aku makainya nggak setiap hari banget karena cepat habis kan kalau aku pakai setiap hari, karena dia juga harganya untuk
budgetku untuk eyebrow tuh dia melewati budgetku gitu kan. Setiap cewek, setiap orang, setiap wanita kayak aku gitu punya budget sendiri untuk masing-masing make up. Jadi kalau lipstick itu budgetku normalnya tuh misalnya 50.000 sampai 100.000. Terus untuk eyebrow, karena aku punya eyebrow yang murah banget, jadi aku punya budget itu nggak lebih dari 50.000 misalnya untuk si eyebrow. Begitu pula dengan cushion atau foundation. Enggak sih, kalau cushion sendiri, foundation sendiri gitu-gitu. Jadi enak kalau misalnya mau cari produk make up gitu kan yang memang butuh, bukan ingin ya, tapi kalau butuh gitu, tahu, aduh ini misalnya foundation aku udah habis nih, aku mau beli lagi foundation, karena itu kan berarti kebutuhan ya. Nah kalau kebutuhan itu silahkan melihat dari budget yang sudah kita tentukan. Budget untuk foundation tuh maksimal misalnya 200.000 gitu kan, 200.000. Jadi carilah foundation yang jangan melebihi harga itu, karena kita memang butuh foundation untuk kebutuhan kita bermakeup setiap hari misalnya begitu. Nah cuman kadang-kadang kan kita suka keblinger ya kalau misalnya ada iklan mengiklankan foundation gitu kan, harganya mahal banget tapi kok kepengen gitu kan, kayaknya bagus nih reviewnya orang-orang tapi harganya cukup jauh nih dari range atau budget kita gitu kan. Ya tinggal kita hitung-hitungan aja gitu kan. So kalau kepengen tuh kan tidak setiap hari ya. Normally kalau kita punya keinginan kan nggak setiap hari kepengen gitu kan. Nah kalau pada waktu itu kita kepengen beli foundation yang memang harganya di atas budget kita, tinggal dihitung-hitung aja kira-kira aku harus spend uang berapa banyak nih biar aku bisa dapat si foundation itu dalam waktu cepat. Misalnya kalau misalnya aku pengen sih tapi nggak terlalu terburu-buru, nah silahkan dihitung sendiri per bulannya kita harus simpen berapa uang. Tapi kalau aku pengen nih tapi aku pengen banget cepet punya gitu, takut ntar kehabisan gitu kan, ya kalian harus perhatiin dulu nih budgetnya. Misalnya harganya 1 juta gitu kan, 2 bulan harus dapat ya, kalian harus spend 500.000 per bulan dari gaji kalian misalnya. Nah itu tuh triki-trikinya, tips and triknya kalau kita sebagai wanita pengen banget selalu penampilan yang bagus, yang baik, yang nggak ada salahnya, cuman jangan sampai mengganggu output keuangan kita gitu loh. Ya pintar-pintarnya kita aja sih supaya kita tetap bisa menjalankan hobi kita bermakeup tapi juga tidak mengganggu keuangan kita gitu. Ini tips-tipsnya gitu loh. Kalau aku sih seperti itu. Ada sampai sekarang aku kepengen barang nih, kalau misalnya lewat tokonya tuh dulu gatel banget pengen, cuman aku pendem dulu karena aku belum bisa ngumpulin uang sebanyak itu untuk membeli barang tersebut yang aku pengenin gitu kan. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya dipaksain pun ada, cuman kan nanti pos untuk yang lainnya jadi berkurang dan aku nggak mau kayak gitu. So kalau misalnya lewat, aku jadikan itu motivasi aja. Duh, aku harus segera dapat itu, makanya aku harus cepet-cepet nabung nih, terkumpul nih uangnya sampai ke nominal yang bisa aku beli barang itu gitu cuy. Mengandalkan minta sama suami sih bisa-bisa aja. So far bersyukur karena dia memang uang nabungnya lebih banyak ya daripada aku sebagai berumah tangga. Cuman aku nggak mau kayak gitu karena ini kan barangnya untuk aku ya, dia nggak bisa pakai juga. Jadi so far kalau aku bisa menyisihkan uangku untuk hal yang aku inginkan ya aku akan lakukan itu tanpa minta sama suami, kecuali kalau itu ada hubungannya dengan keluarga ya. Maksudnya memang kebutuhan keluarga, entah itu yang fast use atau memang dipakainya tahan lama gitu. Aku pasti ngomong, aku lagi butuh ini nih untuk merapikan ini di rumah, jadi dia nanti bisa kasih masukan juga gitu. Nah, komen di bawah ya kalau teman-teman ada yang tertarik untuk kita bahas keuangan. Walaupun aku bukan orang yang expert dalam bidang keuangan, tapi aku suka bahas-bahas itu, bagaimana sih tips and triknya kita bisa tetap mengkondisikan uang bulanan versus kebutuhan bulanan juga dengan baik dan stabil, nggak goyang, tapi kita juga tetap bisa menjalankan hobi-hobi kita itu dengan baik gitu. Apalagi kita kan hidup di era yang seperti ini gitu kan. Kalau aku hidupnya di Jakarta yang mana
iklan-iklan atau promo-promo itu benar-benar setiap hari setiap saat gitu kan, kuat-kuatan mental banget gitu loh. Nah kalau teman-teman pengen kita bahas seperti itu, sok komen di bawah, nanti aku akan cari referensinya banyak lagi supaya kita bisa saling sharing lagi untuk bahas si keuangan ini, keuangan kecil-kecilan lah ala ibu rumah tangga gitu kan. Kalau financial consultant itu kan udah banyak banget kan, dan aku juga sering lihat mereka, cuman bahasanya tuh kadang-kadang terlalu tinggi untuk dipahami orang-orang awam macam kita ini gitu. Jadi buat aku pengen punya guideline sendiri yang bisa aku pahami dan bisa aku sharing ke teman-teman yang lainnya yang mungkin pengetahuan soal finance juga nggak tinggi gitu kan. Jadi seenaknya aja, yang penting kita sama-sama paham, sama-sama ngerti, dan sama-sama bisa mengaplikasikannya gitu. Aduh, kalau kita jadi ngomongin soal finance ya, nggak apa-apa lah, intermezzo. So guys, ini aku sudah selesai kan batang eyebrow-nya yang segini oke-nya menggunakan si produk BLP Brow Definer tadi. So lanjut, ini sepertinya base-nya sih perlu aku tambahin nggak ya? Yaudah deh, supaya agak lebih mentereng lagi, aku mau tambahin shimmer dari BLP juga untuk bikin agak menyala eyeshadow-nya. Ini adalah Face Glow, ini udah kotor banget. Face Glow by Lizzy Warren, udah lama ya aku belinya. Ini adalah yang sunrise dan sunset. Jadi isinya itu ada highlighter, ada fungsi highlighter sebenarnya dan fungsi blush on. Nah, karena BLP belum ada palet eyeshadow-nya. Nah, ini sebenarnya aku udah lama tuh ngisi pollingnya BLP di IG. Produk baru kalian pengen BLP improve atau develop produk baru apa gitu kan. Nah, aku setiap ada polling itu aku selalu ngisi eyeshadow palette, tapi sampai sekarang belum ada. Nggak tahu deh, mungkin apakah sudah ada dalam angan-angannya BLP tim, aku nggak ngerti. Tapi kalau misalnya sudah ada, mudah-mudahan segera terwujud, dan warnanya juga bagus-bagus, Indonesia banget, dan aku juga bisa pakai. Karena seperti yang teman-teman ketahui, aku kan paling suka mainan sama eyeshadow ya. Aku nggak bisa pakai eyeshadow tuh yang light, yang encek-ecek, yang nggak kelihatan tuh aku nggak pernah suka pakai begitu. Dan so far kalau aku bikin video pasti eyeshadow tuh selalu mentereng gitu loh. Aku usahakan selalu mentereng, karena setiap kali aku mau makeup natural aja deh, mau makeup natural gitu kan, kalau nggak bikin video pun untuk sehari-hari, aku pengen makeup natural aja deh. Tapi jadinya apa? Jadinya bol-bol juga gitu loh. Jadi memang hasrat atau naluriku tuh nggak bisa kalau pakai eyeshadow tuh yang netral-netral aja, nggak bisa gitu. Tapi kali ini karena BLP belum ada eyeshadow palette, jadi ya sudah seadanya aja. Cuman begini pun aku masih gatel, kepengen nambahin, makanya aku pakai ini. Aku nggak pakai yang pink blush ini ya, yang sunset, karena dia kalau untuk eyeshadow sudah aku coba nggak begitu ngefek warnanya, as you know ya. Terus makanya aku pakai shimmernya aja untuk bikin agak meriah aja gitu eyelid aku gitu. Jadi aku colekin aja pakai jari. Kalau shimmer itu memang enaknya pakai jari karena dia pasti akan lebih kelihatan. Biasanya aku di tengah aja sih biasanya. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngeliat ya. Nah, ini di sini pun sudah kenceng banget warnanya. Nah, kalau udah sini bisa tap-tap aja supaya dia bisa ngeblend dengan warna gingerbread yang sebelumnya. Nah, ini bagus banget warnanya, shimmernya ini bagus banget. Ini sebenarnya warna highlighter ya teman-teman, tapi aku kadang-kadang suka gagal fokus pakai dia untuk shimmer karena dia tuh bagus banget buat shimmer, kelihatan banget gitu. Nah, begini. Oke. Sebenarnya dia itu kan face glow-nya BLP itu kan ada yang warna untuk bronzer ya, cuman aku nggak beli waktu itu. Kalau misalnya teman-teman ada yang warna itu, aku nggak tahu tuh namanya apa. Itu sebenarnya bisa buat mendefine bagian outer
mata gitu loh. Jadi biar agak ada dimensinya sedikit. Buat selain buat bronzer ya, itu bisa buat mendefine si outer corner mata biar agak lebih berdimensi gitu. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Oke, ini sudah selesai. Aku mewarnai mataku, eyelid aku. Sekarang, nah ini yang paling terbarunya dari mereka itu adalah power liner. Power liner nya BLB. Ini mereka ada, aku langsung beli tiga-tiganya. Itu ada warnanya crimson, copper, and cobalt. Bener ya, cobalt itu yang birunya bagus banget. Nah, terus ini ada copper, ini lebih ke coklat bata gitu. Terus ada yang crimson, ini lebih ke merah marun. Supaya lebih jelasnya, aku mau coba men-swatch aja deh buat teman-teman karena spesial ya ini, karena ini baru banget nih dari BLP. Jadi aku mau men-swatchnya buat teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang selama ini kepengen nyobain tapi ragu-ragu gitu kan, mau beli semuanya takut nanti ada yang nggak cocok, atau mau beli satu tapi yang mana gitu. Nah sekarang aku akan coba swatch buat teman-teman. Jadi ini warna birunya, right, bagus banget tuh kalau kena cahaya, bagus banget. Ini warna cobalt tadi ya, tuh. Terus ini warna yang copper, yang tadi aku bilang agak coklat bata tuh, lihat ya, coklat bata orange ya. Bagus banget. Terus ada lagi satu ini yang crimson ya, crimson. Betul ya, crimson ini yang agak ke merah marun. Lihat teman-teman. Nah, tiga-tiganya punya, kalau buat aku ya, tiga-tiganya punya apa sih namanya? Punya sesuatu yang bisa punya arti tersendiri gitu loh. Maksudnya nggak bisa dipakai campur, tapi tiga-tiganya punya arti tersendiri kalau kita makainya sendiri-sendiri. Aduh, gimana sih ya, caranya makainya? Pokoknya kalau kalian matanya lagi nggak ngebold, kalian bisa pakai eyeliner yang bold gitu. Kalau matanya sudah berwarna dan berwarnanya tuh lebih ke apa ya? Ke merah gitu, teman-teman bisa pakai yang merah ini kalau mau tambah lebih terang lagi, atau bisa diredam pakai warna yang copper. Jadi silahkan bermain power liner warna-warni ini tergantung dengan teman-teman maunya seperti apa gitu loh. Jadi dia punya arti tersendiri kalau dipakainya. Jadi kalau birunya ini benar-benar warnanya tuh yang kelihatan banget nih, biru itu tegas gitu. Nah kalau yang merah juga tegas, cuman dia lebih ke warna yang terangnya gitu. Aduh gimana ya caranya jelasin, pokoknya begitulah. Seperti yang kalian lihat, ini punya ketegasan, punya arti sendiri-sendiri kalau buat aku. Nah kali ini karena aku eyeshadownya segitu soft ya, ini buat aku eyeshadownya tuh soft banget, jadi aku mau pakai warna yang ini nih, cobalt biru. Aku pernah pakai nyampur gitu ya, tapi jadi nggak kelihatan bagus. Yang mau ditonjolkan tuh apanya gitu, karena memang dia tuh bukan untuk dicampur, tapi dia tuh untuk dipakai sendiri-sendiri gitu kan, mandiri gitu loh. Jadi nggak bisa kalau dicampur, kecuali kalau di layer ya, maksudnya yang bawah pakai ini, atasnya pakai ini, atasnya lagi pakai ini, itu boleh untuk teman-teman yang suka artistik seperti itu. Tapi kan kalau aku nggak begitu doyan begitu, jadi aku pakainya harus sendiri-sendiri gitu. Nah kali ini aku mau pakai yang warna cobalt. Oke, jadi aku pakai dulu, nanti aku akan kembali begitu sudah aku pakai. Oke, Sling. Ini aku sudah pakai warna cobalt power linernya. Lihatlah teman-teman, bagus banget birunya, aku suka. Bukan biru yang muda, tapi bukan biru yang navy, tapi dia tuh birunya benar-benar bicara gitu loh, benar-benar menyala. Aku suka banget ini.
Terus tadi aku sudah pakein juga maskara, aku pakai merek lain karena BLP belum ada maskaranya ya. Jadi ya mudah-mudahan habis video ini BLP timnya mulai improve untuk maskara, mulai improve untuk palette eyeshadow ya kan. Jadi udah komplit deh semua barang-barang BLP begitu. Aduh, jadi cakep banget sih gue nih. Oke. Habis itu teman-teman yang mau lebih menyala lagi untuk blush on-nya bisa pakai si face glow-nya ini ya, face glow yang tadi. Aku sih mau nambahin dikit aja biar lebih wow gitu. Menyeberangi dikit hidung. Seperti itu. Jadi biar nggak kalah sama cetar matanya gitu. Aduh, bagus banget. Nah, kalau untuk shimmer highlighternya silahkan nambahin dikit. Kalau misalnya mau, aku sih nambahin di ujung aja, di ujung hidung sama di bagian atas, hulu ke hilir. Nah, gitu. Bawah bibir sama bolehlah di tulang pipi kalau misalnya mau. Aku lagi nggak ada brush, jadi pakai tangan aja. Nah, gitu. Oke. Almost perfect, tinggal ke bibir. Nah, kalau bibir kan nggak usah diraguin lagi ya, karena BLP udah banyak banget nih produk bibirnya mereka atau lipstick. Nah, aku kali ini sebenarnya aku punya Butterfudge ini yang lip coat juga. Cuman kali ini aku pengen pakai yang lip balletnya aja. Yang sering banget aku bawa di pouch aku itu adalah dari warna pretzel dan warna perfect. Ini aku ombre atau enggak di ombre juga nggak apa-apa sih. So ini juga tinggal segini. Saking sukanya pakai. Tuh, sebenarnya gini pun juga udah oke. Kalau kalian malas pakai warna merah gitu kan. Tuh, ini juga udah nutup semua area bibir aku dan bagus. Tapi kalau aku pengen aku tambahin dikit karena aku nggak bisa kalau nggak bold ya. Jadi aku tambahin dikit aja. Menggunakan Perfect tadi. Gini, jadi yang nggak ngebold banget tapi ada hint merahnya. Cantik, aku suka. So, this is my final look dengan menggunakan BLP produk, kecuali tadi maskara, dan sudah menggunakan si 3 produk barunya BLP. 3 itu maksudnya 1 produk tapi 3 warna. Power liner by Lizzy Para, tapi aku cuma menggunakan yang warna cobalt. Cuman aku tadi sudah swatch semuanya di sini. Mudah-mudahan juga buat teman-teman bisa nge-present teman-teman betapa bagusnya warna-warna ini, dan kalian pilih aja mau pakai warna yang mana atau mau beli warna yang mana. Beli semuanya juga pasti akan kepake banget sesuai dengan occasionnya gitu. Oke. This is my final look. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin video aku kali ini. Walaupun panjang, tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan setiap kata-kata yang aku keluarkan mudah-mudahan berkenan di teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah gitu kan. So, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like videonya. Jangan lupa juga kasih komentar yang oke-oke. Juga tadi yang aku kasih polling untuk ngomongin soal finance, boleh teman-teman komen di bawah kalau berkenan. Kemudian jangan lupa subscribe dong buat teman-teman yang belum subscribe. Dan thank you so much bagi yang sudah subscribe. Selalu nontonin semua video-video aku, jangan lupa. Dan share ke semua platform media sosial yang kalian punya, oke? Thank you so much ya teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Bye now. Bye.